pagi anak-anak, masih bertemu dengan ibu ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelas 5 ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada yang sudah paham belum tentang keutuhan NKRI? Ayo anak-anak, ada yang sudah paham belum? Jika belum, ayo kita buka sama-sama halaman 15 bab 2. Oke, boleh dibaca terlebih dahulu. Nanti ibu jelaskan sekitar 5 menit ya. Nah, ibu tunggu. Baiklah, setelah 5 menit, ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, ibu jelaskan sedikit tentang pentingnya NKRI. Nah, siapa yang tahu tentang NKRI, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau sering disingkat sebagai NKRI. Tapi, apakah kalian paham dengan istilah negara kesatuan tersebut? Maka dari itu, simak penjelasan ibu tentang negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau sering disingkat dengan NKRI. Tapi apakah kalian sudah paham tentang istilah negara kesatuan tersebut? Maka dari itu, simak penjelasan dari ibu sebagai berikut ya. Negara Indonesia sendiri adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih dari 17 pulau. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sendiri adalah negara yang merdeka dengan aneka corak keragaman dan warna-warni kebudayaan. NKRI merupakan kesatuan wilayah dari Sabang, Nanggro, Aceh Darussalam sampai Merauke di Irian Jaya, Papua. Dan seperti yang telah kita ketahui, bahwa Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Nah, siapa yang bisa menyebutkan salah satu suku yang ada di Indonesia? Lampuku. Nah, itu salah satunya, seperti suku Dayak di Kalimantan. Nah, bahasa Sangsekerta atau bahasa Jawa itu di Kepulauan Jawa, dan agama yang berbeda. Istilah negara kesatuan ini tentunya sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Nah, berikut ini ada penjelasan sedikit tentang arti Negara Kesatuan Indonesia, yaitu negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat merupakan yang tertinggi serta satu-satunya subnasional yang hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintahan pusat untuk diselenggarakan. Bagian pemerintahan kesatuan ini diterapkan oleh banyak negara di dunia. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi dan satu kepala negara, Dewan Menteri atau sering disebut dengan kabinet, serta satu parlemen. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ibu jelaskan tadi, jika ada yang belum paham boleh bertanya. Nah, jika tidak ada, ibu lanjutkan tentang pembahasan selanjutnya. Nah, tidak ada yang bertanya, baik ibu lanjutkan. Nah, dari tadi kan salah satu kabinet atau satu parlemen. Nah, semua hal yang ibu jelaskan tadi
diatur atau diurus oleh pemerintahan pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dari peraturan-peraturan dari pemerintahan pusat. Daerah tidak memiliki wewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, itu disebut sentralisasi. Sedangkan yang disebut dengan desentralisasi yaitu bentuk negara di mana pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memberikan sebagian kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disebut hukum otonom. Nah, itu adalah bentuk negara kesatuan kita, negara Republik Indonesia. Ibu sudah menjelaskan tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Wah. Nah, sekarang Ibu jelaskan tentang Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Artinya bahwa merupakan alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Nah, di sini ada yang sudah paham tentang apa itu Pancasila? Sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, mengapa Pancasila disebut pemersatu bangsa? Nah, ada yang sudah paham tentang Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Artinya bahwa Pancasila tersebut, Pancasila tersebut merupakan alat untuk menjaga keutuhan negara Indonesia ini. Nah, disebutkan dalam sila ketiga. Ada yang tahu sila ketiga? Ayo. Apa itu sila ketiga ini? Yaitu sila persatuan Indonesia yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan yang beragam. Dari pemimpin bangsa, terutama mereka yang terlibat dalam penyusunan dasar negara. Nah, berapa perbedaan bangsa, suku bangsa, budaya, golongan, kepentingan politik, bahkan agama. Sila persatuan bagi bangsa Indonesia selain menyadari pentingnya persatuan bagi kelangsungan hidup bangsa juga menunjukkan adanya pemahaman bahwa perbedaan itu suatu realita yang tidak mungkin dihilangkan oleh manusia. Pancasila ya melalui BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, selama sidang berlangsung 4 hari secara berturut-turut, 3 tokoh yang tampil berpidato menyampaikan gagasan atau usulan sebagai calon dasar negara. Sidang PPKI 1900. Nah, sejak saat itu, sidang BPUPKI atau habis itu diganti dengan nama PPKI yang dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya menetapkan Undang-Undang Dasar yang selanjutnya dikenal dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu. Nah, contoh ini ada sehari-hari. Nah, di butir pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tuh, ketuhanan yang Maha Esa berarti Tuhan. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu kepada masing-masing karena Indonesia beragam-ragam agamanya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti warga Indonesia mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.
Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mampu menetapkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan diri, keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu yang Ibu contohkan 3 ya, sila pertama, kedua, dan ketiga. Nah, atau lanjut aja sampai sila keempat dan kelima. Oke. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita sebagai warga Indonesia, penduduk masyarakat. Nah, setiap manusia itu memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, mengembangkan sikap adil sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, itu adalah contoh-contoh dari 5 sila yang Ibu sebutkan tadi. Nah, waktunya sepertinya hampir habis. Sekarang Ibu buka halaman berikutnya. Di situ ada latihan atau soal-soal, ya tolong dikerjakan. Nah, soal materi selanjutnya Ibu jelaskan minggu depan. Oke. Sampai ketemu di minggu depan ya. Setelah pelajaran ini, ayo kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.